Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nanda semua. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Tetap jaga kesehatan di rumah ya. Sebelum memulai pembelajaran kali ini tentang ikatan logam, silakan Fajar untuk memimpin teman-teman berdoa. Untuk mengawali pelajaran, doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Fajar. Nanda semua, kali ini kita akan belajar tentang ikatan logam. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan Nanda dapat menganalisis pembentukan ikatan logam dan sifat-sifat dari logam. Apa itu ikatan logam? Sekarang kalian lihat dulu video berikut ini ya. Diperhatikan. Berikut ini adalah pembuatan arang briket. Arangnya dipukul-pukul sampai hancur. Ini adalah pembuatan peralatan dari besi. Besinya dipukul terus, tapi besinya tidak akan hancur, hanya akan berubah bentuk. Ini para pandai besi. Dari video yang sudah kita tonton tentang pembuatan briket sama tentang pembuatan peralatan dari besi. Silahkan, siapa yang mau tanya? Mengapa arang akan hancur ketika dipukul sedangkan besi tidak? Oh ya, mengapa arang bisa hancur ketika dipukul sedangkan besi tidak? Itu karena di arang itu ikatannya kovalen, dia tersusun dari atom karbon sehingga membentuk ikatan kovalen. Sedangkan kalau besi itu kan terbuat dari logam besi, itu ikatannya adalah ikatan logam. Untuk lebih jelasnya, nanti di Google Classroom ada bahan ajar, nanti silakan Nanda baca nggih. Tapi sebelumnya coba perhatikan video penjelasan berikut tentang ikatan logam. Pada ikatan logam, bagaimana proses pembentukan ikatan logam? Nih. Atom-atom logam cenderung mempunyai keelektronegatifan yang lebih rendah. Artinya, mereka cenderung lebih mudah melepaskan elektron terluarnya. Jika atom logam melepaskan elektron, maka terbentuk kation atau ion-ion positif nih. Berdasarkan sinar X, logam-logam dapat membentuk kisi kristal. Struktur kisi logam tersusun dari kation-kation positif-positif nih. Iya. Di sini juga ada elektron-elektronnya. Elektron dari atom logam ditemukan di dalam kisi logam dan bebas bergerak di antara semua kation membentuk suatu lautan elektron. Itu tadi penjelasan tentang ikatan logam. Nah, anak-anakku, selanjutnya setelah kalian mendengarkan penjelasan tadi, silahkan di Google Classroom Ibu sudah menyediakan bahan ajar. Silakan kalian nanti bisa membuka dan Ibu sudah menyediakan forum diskusi untuk masing-masing kelompok berpasangan. Ya, pasangannya sudah tidak seperti kemarin tapi sudah Ibu acak. Jadi kalian mendapatkan pasangan teman kelompok yang baru. Silahkan nanti diskusinya dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa nanti kesimpulan dari diskusi kalian tulis dalam LKPD, kemudian LKPD-nya dikirimkan lagi lewat Google Classroom. Ya, Ibu beri waktu 30 menit dari sekarang.
Setelah tadi Nanda semua berdiskusi di Google Classroom, sekarang saatnya presentasi. Kita mulai dari kelompok 1. Jawaban diskusi kelompok. Ikatan logam terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik antara muatan positif dan muatan negatif dari elektron valensi yang bebas bergerak dalam kisi kristal. Sifat-sifat senyawa logam: mengkilap, menghantarkan listrik dan panas yang baik, bersifat keras, namun lentur atau tidak mudah patah jika ditempa, mempunyai titik leleh dan titik didih yang tinggi, pada umumnya berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa Hg yang berwujud cair. Ya, baik. Terima kasih Mbak Adinda presentasinya. Sekarang siapa yang mau bertanya kepada kelompok 1? Mengapa logam memiliki permukaan yang mengkilap? Baik, itu pertanyaan dari Mbak Feni. Silakan dijawab oleh kelompok 1. Widya. Karena di dalam ikatan logam terdapat elektron-elektron bebas. Jika terkena cahaya, maka elektron-elektron bebas akan menyerap energi cahaya tersebut. Elektron-elektron akan melepas kembali energi tersebut dalam frekuensi yang sama dengan frekuensi cahaya awal. Maka kita melihatnya sebagai pantulan cahaya yang datang. Pantulan cahaya tersebut memberikan permukaan logam tampak menghilang. Iya, jadi cahaya yang mengenai permukaan logam menyebabkan elektron valensi itu mengalami eksitasi. Nah, setelah mereka kembali ke keadaan awal atau ground state, maka elektronnya itu akan memancarkan sejumlah energi cahaya yang sesuai dengan panjang gelombang warna tertentu. Itulah yang menyebabkan logam logam itu mengkilap jika terkena cahaya. Baik, selanjutnya kelompok 2, selanjutnya setelah tadi Nanda mempelajari bahan ajar, kemudian berdiskusi, sekarang kesimpulan apa yang bisa Nanda ambil dari pembelajaran hari ini tentang ikatan logam? Silakan, ada yang mengambil kesimpulan? Ikatan logam terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik antara muatan positif dari inti atom logam dan muatan negatif dari elektron valensi yang bebas bergerak dalam kisi kristal. Itu ya, sifat pengertian ikatan logam dan juga sifat-sifat ikatan logam. Jadi kita dapat tarik kesimpulan secara umum bahwa ikatan logam itu terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara ion-ion logam yang bermuatan positif. Ya, ion-ion positif dari logam itu saling terjadi tarik-menarik dengan lautan elektron valensi yang mengalami delokalisasi. Apa itu delokalisasi? Yaitu elektronnya atau elektron valensinya dapat bergerak atau berpindah dari satu atom ke atom yang lain. Jadi memiliki mobilitas yang tinggi. Nah, sifat-sifat logam yang pertama dia keras atau berwujud padat pada suhu kamar, kemudian mengkilap, memiliki konduktivitas termal yang baik, dapat menghantarkan listrik, dapat ditempa, dapat ditarik. Itu adalah sifat-sifat dari senyawa logam. Baiklah Nanda semua, setelah kita mempelajari tentang ikatan logam tadi, di Google Classroom ada penilaian diri dan ada tes formatif, silahkan Nanda kerjakan. Ya, waktunya adalah 30 menit. Silahkan Anda kerjakan ya. Sebelum menutup pembelajaran, silahkan dipimpin berdoa oleh Fajar. Silahkan Fajar. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.